teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan wawancara seorang guru dari salah satu SMA yang ada di Kabupaten Mojokerto. Namanya Bu Nuril. Jadi, check it out. Halo teman-teman, kali ini saya bersama Bu Nuril, seorang guru SMA, salah satu SMA di Mojokerto. Silakan perkenalkan diri dulu, Bu. Ya, baik, nama saya Nuril Hadia. Saya dari sekolah SMA IP Tasik Aliman di daerah Genengan Puri, Mojokerto. Saya seorang guru PKN. Jadi saya ini mau wawancara Bu Nuril ini tentang persiapan Merdeka Belajar yang ada di sekolah Bu Nuril. Ya, jadi apa sih Bu Merdeka Belajar itu? Merdeka Belajar kalau yang sejauh yang saya pahami adalah diberikan wewenang oleh pemerintah untuk memberikan sebagai guru, diberikan wewenang dari pemerintah untuk mengajarkan anak-anak itu sesuai dengan kemampuannya, tidak dipaksa. Kalau dulu itu punya target harus ujian nasional A, B, C sampai Z. Kalau sekarang enggak, bagaimana kemampuan muridmu dan ingin mengeksplor kemana saja itu bebas. Lalu jadi gimana tentang kurikulum Merdeka Belajar di sekolah yang tempat Ibu mengajar itu bagaimana? Selama ini masih menggunakan karena saya di pondok pesantren ya, SMA tapi pondok pesantren, di sana anak-anak itu diajak untuk mengeksplor, tapi tetap dikawal sama gurunya. Dan memang kalau dulu ditargetkan harus A sampai Z yang seperti yang saya katakan tadi. Kalau sekarang ya kamu bisanya sampai mana, kemudian dibimbing secara halus dan maunya peminatannya kemana gitu. Jadi enggak, merdekanya di sini adalah merdeka kamu bebas untuk menentukan ke cabang mana. Jadi kayak siswa itu diarahkan untuk kamu maunya ke apa gitu, kamu sukanya ke pelajaran apa gitu, nggak apa-apa ya? Iya, jadi misalnya dia matematika, mungkin dia difokuskan ke matematika, kemudian yang lainnya itu mengikut saja, tidak harus benar-benar bisa kayak di ujian nasional yang benar. Berarti murid itu nggak harus bisa di semua mata pelajaran, nggak harus nilainya A gitu ya? Iya, makanya sekarang pemerintah kan tidak menggunakan ujian nasional tapi menggunakan AKM lah. AKM ini tidak dinilai gitu seperti ujian nasional yang dulu. AKM ini akan digunakan sebagai evaluasi. Oh, sejauh mana sih murid saya sampai? Oh, dia masih sampai D. Nah, ini jadi koreksi guru nanti untuk bisa sampai ke teman-temannya. Misalnya mayoritas teman-temannya F, maka saya harus membantu dia juga sampai F. Jadi sekarang itu nggak ada ujian nasional lagi ya, Bu? Ya, tidak. Diganti sama AKM. Iya. Jadi berarti di sekolah Bu Nuril itu kurikulum Merdeka Belajar itu belum diterapkan secara penuh ya, Bu? Masih ada kurikulum K13 dalam pembelajaran gitu ya, bercampur gitu. Yang kami tahu di SMA itu kita memang tidak menerapkan Merdeka Belajar secara penuh karena memang ya pertama pertimbangan pondok pesantren, dan kita juga secara teknis kita belum tahu cara melakukan Merdeka Belajar secara penuh itu seperti apa, sehingga kita hanya intinya di era COVID seperti ini juga kita mengurangi materi untuk memberikan kelonggaran bagi santri atau siswa itu untuk belajar. Jadi tidak utuh seperti dulu. Dinas Pendidikan juga mengarahkan untuk mengurangi materi itu. Jadi misalnya 3 jam pelajaran menjadi hanya 2 jam pelajaran seperti itu. Dan materinya misalnya 3 bab, maka kita pangkas menjadi 2 bab saja seperti itu. Sehingga kita hanya memberikan materi sebatas yang itu tadi di dalam perencanaan pembelajaran kita, dan kita juga masih menunggu instruksi AKM yang sebenarnya itu apa. Sampai sekarang pun tidak. Jadi teknisnya belum ada. Jadi teknis secara formalnya belum keluar ya? Belum ada sampai sekarang teknisnya. Lalu gimana sih siswa-siswa di sana itu
menanggapi tentang Merdeka Belajar atau kurikulum yang ada saat ini? Mereka senangnya nggak ada UNAS. Artinya mereka tidak terpaku pokoknya harus bisa ini A sampai Z itu tidak, tapi mereka lebih enjoy. Kemudian ada AKM ini sebenarnya juga mereka jadi ketakutan lagi sebenarnya, tapi karena ditunda jadi mereka juga akhirnya sedikit melupakan, tetap enjoy dengan pembelajaran mereka, tidak terpatok A sampai Z sehingga dia lebih lebih semangat gitu. Jadi meskipun UNAS ini ditiadakan kan ada AKM yang baru ini. Terus ini punya beban sendiri gitu ya buat siswa kan ada perbedaan antara AKM dan ujian nasional. Lalu dengan kurikulum yang saat ini yang berlaku di tempat Ibu dan adanya pandemi saat ini, pandemi COVID-19 ini yang menghalangi kita untuk bertatap muka, gimana sih pembelajaran kurikulum saat ini di sekolah Ibu di saat masa pandemi seperti ini? Kalau sekarang ya tadi seperti yang saya katakan sebelumnya, materinya lebih sedikit dan anak-anak itu karena di sekolah saya ini kan pesantren ya, ada tahfidz, jadi mereka lebih banyak di tahfidznya. Jadi yang awalnya waktu itu mereka banyak di sekolah, kemudian dialihkan ke banyak di pondok pesantren untuk tahfidz itu. Jadi materinya tetap ibu dinas bahwa dikurangi kurikulum COVID namanya kalau istilah familiarnya. Jadi kurikulum COVID ini ditujukan untuk karena AKM juga tidak ada masih belum juknisnya belum keluar seutuhnya. Jadi kita cuma mengarahkan bahwa sejauh mana sih anak-anak ini tentang, karena kan gambaran awalnya AKM ini adalah tentang numerasi dan literasi. Nah, cuma bagaimana mereka membaca. Jadi sekarang penekanannya mereka bisa membaca, menghitung itu secara tajam, tidak yang materi yang banyak mereka pahami tidak. Sedikit tetapi bermakna bagi mereka. Jadi literasinya tuh ditinggikan gitu ya? Ya, literasinya yang paling penting. Jadi mereka biasanya saya sebagai guru PKN menerangkan ketika 13 kan sebenarnya nggak boleh menerangkan, tapi saya sedikit menerangkan. Kalau di era sekarang ini saya lebih ke nyuruh anak-anak itu membaca sendiri, kemudian menceritakan apa yang mereka baca ya. Jadi mereka bisa menulis kata-kata dengan bahasa mereka sendiri ya. Kalau pembelajaran sekarang ini apakah tatap muka atau secara daring? tatap muka karena sama. Tapi dengan protokol kesehatan yang ketat, kita tidak bersentuhan sama sekali dengan siswa, jadi terpisah ruang guru sama pesantren mereka. Kalau di kelas itu juga tidak ada, kalau dulu selalu salim dan lain sebagainya, karena pesantren budaya itu dihilangkan. Jadi karena mungkin budaya salaman itu nggak ada. Iya, nggak ada. Jadi tapi murid-murid itu pakai masker gitu. Iya, pakai masker, kemudian juga pakai face shield. Jadi terbatas sekali. Makanya materinya juga nggak boleh yang Tapi sebagai seorang guru harus tetap memaksimalkan belajar ya. iya maksimalnya, tapi tetap pada batasan itu tadi. Jadi anak-anak diberi pelonggaran. Karena dari dinas pendidikan sendiri, pengawas juga mewanti-wanti jangan diberikan porsi yang sama seperti sebelum pandemi, walaupun kita pesantren. Jadi kesimpulannya dari kurikulum 13 yang berlaku di sekolah Ibu itu tadi ya Bu, ada pengadaan UNAS dengan AKM, terus pemangkasan waktu pembelajaran, terus selama dari ini juga tetap muka ya Bu dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Baik Bu, terima kasih atas wawancaranya, terima kasih atas waktu yang disediakan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi